Selamat datang di pembelajaran matematika kelas 4 SD mengenai KPK dan FPB. Sebelumnya, kita harus mengingat bahwa KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Sebelum mempelajari tentang KPK dan FPB, perlu kita ingat lagi tentang pelajaran yang lalu, yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan angka lain kecuali angka itu sendiri dan angka 1. Tetapi angka 1 tidak termasuk bilangan prima. Jadi bilangan prima dimulai dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Cara mencari KPK FPB. Yang pertama, menggunakan cara pohon faktor. Langkah pertama, cari faktor masing-masing bilangan. Harus diingat, dalam mencari faktor harus dibagi dengan bilangan prima dimulai dari yang terkecil. Contohnya, carilah KPK dan FPB dari 10, 18, dan 32. Pertama-tama, kita mencari faktor dari bilangan 10. 10 dibagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2, hasilnya 5. Karena hasilnya sudah merupakan bilangan prima, maka pembagian berhenti di sini. Oh iya, cara pohon faktor dituliskan dengan cara anak panah ke bawah seperti gambar berikut ini ya. Selanjutnya, bilangan 18. 18 dibagi 2, hasilnya 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, jadi dibagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Karena 3 merupakan bilangan prima, maka pembagian berhenti di sini. Selanjutnya bilangan 32. 32 dibagi 2, 16. 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Karena 2 merupakan bilangan prima, maka pembagian berhenti di sini. Setelah itu, kita lingkari faktor-faktor dari setiap bilangan, yaitu yang ada pada sebelah pinggir-pinggir pohon dan bawah. Pada faktor dari bilangan 10 yaitu 2 dan 5, faktor 18, 2, 3, dan 3, faktor dari 32 adalah 2, 2, 2, 2, 2. Atau dapat dituliskan, diperoleh faktor masing-masing bilangan yaitu 10 sama dengan 2 kali 5, 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3, sama dengan 2 kali 3 pangkat 2, 32 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5. Sekarang kita akan mencari KPK-nya. KPK ini merupakan perkalian semua angka yang didapat. Jika ada angka yang sama, pilih yang pangkatnya paling besar. Dapat kita lihat bahwa angka 10, 18, dan 32 sama-sama memiliki faktor 2. Tetapi yang pangkatnya paling besar merupakan 2 pangkat 5. Maka yang kita gunakan adalah 2 pangkat 5. Lalu 2 pangkat 5 dikalikan faktor lainnya yang belum ditulis, seperti 3 pangkat 2 dan 5. Maka KPK sama dengan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 kali 5, sama dengan 32 kali 9 kali 5, sama dengan 1440. Jadi KPK dari 10, 18, dan 32 adalah 1440. Tadi kita sudah memperoleh faktor masing-masing bilangan, yaitu 10 sama dengan 2 kali 5, 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2, 32 sama dengan 2 pangkat 5. Sekarang kita akan mencari FPB-nya. Caranya, cari angka terkecil yang ketiga-tiganya mempunyai angka yang sama dan pangkatnya paling kecil. Angka yang ada pada ketiga bilangan yaitu angka 2. Namun, yang memiliki pangkat paling kecil adalah 2. Maka, untuk mencari FPB, yang kita gunakan adalah angka 2. Jadi, FPB dari 10, 18, dan 32 adalah 2. Sekarang kita akan mencari KPK dan FPB dengan menggunakan cara tabel. Sama dengan menggunakan cara pohon faktor, kita akan membagi menggunakan bilangan prima dari yang paling kecil,
hanya saja bentuknya berupa tabel, bukan panah ke bawah seperti yang tadi. Contohnya, carilah KPK dan FPB dari 10, 18, dan 32. Pertama-tama kita buat tabel dengan 5 kolom. Kolom pertama dituliskan KPK, kolom kedua bilangan 10, kolom ketiga bilangan 18, kolom keempat bilangan 32, dan kolom kelima FPB. Kita akan mulai menentukan faktornya dengan menggunakan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Angka 2 ini dituliskan pada kolom KPK. 10 dibagi 2 hasilnya 5, 18 dibagi 2 hasilnya 9, 32 dibagi 2 hasilnya 16. Karena angka 2 ini dapat membagi ketiga bilangan, maka angka 2 dituliskan pada kolom FPB. Selanjutnya, karena masih ada bilangan yang bisa dibagi 2, maka pada kolom KPK kita tuliskan angka 2. 5 dibagi 2 tidak bisa. Bilangan yang tidak bisa dibagi, maka ditulis tetap sama seperti bilangan sebelumnya. Jadi, 5 dibagi 2 dituliskan 5. Begitu pula dengan 9. 9 dibagi 2 dituliskan 9. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Karena angka 2 ini hanya bisa membagi angka 16, maka tidak perlu dituliskan pada kolom FPB. Karena masih ada bilangan yang bisa dibagi 2, maka pada kolom KPK masih dituliskan angka 2. 5 dibagi 2 masih belum bisa, maka dituliskan 5. Begitu pula dengan 9. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Karena angka 2 hanya bisa membagi bilangan 8, maka tidak perlu dituliskan pada kolom FPB. Selanjutnya masih ada bilangan yang bisa dibagi dengan angka 2, maka pada kolom KPK kita tuliskan 2. 5 dibagi 2 belum bisa, maka dituliskan 5. Begitu pula dengan 9. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Karena angka 2 ini hanya bisa membagi bilangan 4, maka tidak perlu dituliskan pada kolom FPB. Selanjutnya masih ada bilangan yang bisa dibagi 2, maka pada kolom KPK masih dituliskan angka 2. 5 dibagi 2 masih belum bisa, maka dituliskan angka 5. Begitu pula angka 9. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Karena hanya bisa membagi bilangan 2, maka tidak perlu dituliskan pada kolom FPB. Selanjutnya sudah tidak ada bilangan yang bisa dibagi dengan angka 2, maka kita beralih ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Angka 3 kita tuliskan pada kolom KPK. 5 dibagi 3 belum bisa, maka dituliskan 5. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap dituliskan 1. Karena angka 3 ini hanya bisa membagi angka 9, maka tidak perlu dituliskan pada kolom FPB. Selanjutnya masih ada angka yang bisa dibagi dengan angka 3, maka pada kolom KPK masih kita tuliskan dengan angka 3. 5 dibagi 3 belum bisa, maka tetap dituliskan 5. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap dituliskan 1. Karena angka 3 ini hanya bisa membagi angka 3, maka tidak perlu dituliskan pada kolom FPB. Selanjutnya sudah tidak ada bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan prima 3, maka kita beralih ke bilangan prima selanjutnya yaitu 5. Angka 5 ini ditulis pada kolom KPK. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka tetap ditulis 1. Karena angka 5 ini hanya bisa membagi bilangan 5, maka tidak perlu dituliskan pada kolom FPB. Jika kita lihat, hasil terakhir sudah menunjukkan angka 1 semua. Itu menunjukkan bahwa pembagian sudah cukup dan berhenti di sini. Setelah itu, kita akan mencari KPK dan FPB-nya. Untuk KPK, kita kalikan semua angka yang ada pada kolom KPK, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5, atau dapat kita tuliskan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 1440. Begitu pula dengan FPB. Kita tuliskan apa yang ada pada kolom FPB, yaitu 2. Kesimpulannya, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. FPB adalah nilai terbesar dari faktor persekutuan 2 atau lebih bilangan.
Konsep FPB dapat digunakan untuk menyederhanakan pecahan, menentukan berapa potong kain yang terbesar, pembagian kue yang sama banyak ke beberapa bagian, dan sebagainya. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Faktorisasi adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima juga disebut faktorisasi. Sekarang, ayo kita kerjakan soal-soal berikut ini di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan ke Bu Guru ya. Soal A, tentukan FPB dan KPK dari bilangan di bawah ini menggunakan cara pohon faktor. Soal yang pertama, bilangan 8 dan 12. Soal yang kedua, bilangan 9, 12, dan 27. Sedangkan soal B, tentukan FPB dan KPK dari bilangan di bawah ini menggunakan tabel. Soal yang pertama, 12 dan 15. Soal yang kedua, bilangan 12, 24, dan 36. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan mengerjakan soalnya. Terima kasih.